Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Dewan Juri dan para pemirsa Bahasa FM yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang membuat kita bisa berkumpul pada saat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perjuangan beliau kita bisa berada di jalan yang benar. Para pemirsa Bahasa FM yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia seperti kita ini pasti memiliki dosa dan pasti melakukan dosa. Karena kita ini bukan seorang nabi ataupun rasul yang maksum. Tapi ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, sebaiknya kita langsung meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna tawwabur rahim." Akulah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kalau kita tidak mau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menjadi hamba yang rugi dan celaka. Cara bertaubat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Musa alaihissalam sangatlah berbeda. Cara bertaubat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu bagaimana caranya. Mungkin bisa dikatakan sangatlah mudah. Tapi umat Nabi Musa alaihissalam kalau mereka ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus membunuh dirinya sendiri. Allah mengirimkan awan yang sangat hitam, awan yang sangat gelap, lalu mereka membunuh antar sesama umat yang ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua waktu di mana taubat seorang hamba tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika nyawanya sampai di kerongkongannya, dan kedua, ketika matahari terbit dari arah barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, pintu taubat lebarnya perjalanan 70 tahun dan tidak akan ditutup hingga matahari terbit dari arah barat. Banyak orang yang menyesal karena mereka tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala ketika nyawanya sampai di kerongkongan. Salah satunya adalah Fir'aun. Ketika Fir'aun tenggelam di lautan, apa yang ia lakukan? Ia mengatakan bahwa beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi taubat yang tidak diterima oleh Allah SWT karena nyawanya sudah sampai di kerongkongannya. Seseorang itu tidak mau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Pertama, karena ia merasa tidak bersalah. Kedua, karena ia malu pada Allah. Ketika ia bertaubat, ia selalu kembali kepada kemaksiatan. Ketahuilah para pemirsa, selama kita memiliki niat untuk bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan di saat itu tidak ada niat untuk kembali kepada kemaksiatan yang telah kita perbuat dan kita memenuhi syarat-syarat taubat, insya Allah, Allah pasti akan mengampuni, akan menerima taubat seorang hamba. Seseorang itu biasanya tidak mau bertaubat karena malu, itu karena dibisiki oleh setan. Setan mengatakan, jangan bertaubat. Apakah kamu tidak malu? Kamu ketika bertaubat sering kembali kepada kemaksiatan yang telah kamu perbuat. Apa kamu tidak malu? Apa kata guru kita? Al-Habib Umar bin Hafidh mengatakan, kalau setan mengatakan seperti itu, katakanlah kepada dia bahwa Tuhanku Maha menerima taubat. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan suatu kisah seorang pembunuh 99 orang yang akhirnya ia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mencari seorang ulama, tapi ulama yang ia datang itu ternyata bukan ulama yang alim. Lalu ia bertanya, "Wahai Syekh, apakah taubatku pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa dosa yang telah engkau perbuat?" "Aku telah membunuh 99 orang." "Oh, tidak bisa. Karena dosamu itu terlalu banyak. Kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu apa yang dilakukan oleh si pembunuh tersebut? Si pembunuh tersebut akhirnya membunuh ulama tersebut juga. Akhirnya yang dibunuh adalah 100 orang. Lalu ia mencari ulama yang lainnya, bertemu dengan seorang ulama yang alim. Ia bertanya, "Wahai Syekh, apakah taubatku pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Tentu taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala."
aku telah membunuh 100 orang. Walaupun Anda sudah membunuh 100 orang, maka Allah pasti akan menerima taubat Anda, karena rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Ada 3 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pertama, kita harus menyesali perbuatan maksiat yang telah kita perbuat. Kedua, kita harus meninggalkan maksiatan yang telah kita perbuat dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga, kita harus berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Kita sebagai seorang manusia yang penuh dengan dosa, jangan sampai kita itu meremehkan dosa, walaupun itu dosa kecil. Dari penyampaian yang saya sampaikan barusan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebanyak apapun dosa kita, walaupun kita sering kembali kepada kemaksiatan, jangan sampai kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.